Perkenalkan, nama saya Adi Sulendi dengan NIK F1 dan 023 194. Di sini saya diminta untuk menjelaskan uh, jurnal nomor 4 static routing, di mana ada beberapa poin penting. uh, akan saya jelaskan. Yang pertama ialah perancangan topologi jaringan. Rancangan topologi jaringan ini meliputi beberapa kondisi khusus dan membuat topologinya. Yang ketiga ialah konfigurasi routernya juga ada, dan yang selanjutnya adalah konfigurasi PC. Oke, persoalan nomor 2 kita diminta untuk eh, PC internasional tim jalurnya untuk menerima paket dan mengirim paket itu berbeda. Berdasarkan dua jalur tersebut, lakukan analisis terkait perbedaan dari dua jalur tersebut. Bukan disebut apa kedua jalur tersebut. Oke, terdapat router yang memiliki VLAN pada soal di atas. Maka lakukanlah analisis terhadap departemen audit salah satu dari departemen hukum atau divisi audit bla bla bla. Oke, intinya di sini ada beberapa router, terdapat beberapa PC atau komputer perangkat yang memiliki VLAN berasal di atas. Maka kita diminta untuk melakukan analisis. Salah satunya adalah divisi accounting tuh yang memiliki VLAN. Yang pertama ialah kita diminta untuk setiap departemen itu dapat dikepalai oleh seorang chief officer atau kepala departemennya. Dan kepala departemen pasti berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan. Dari enam pimpinan dari enam pimpinan dari 6 departemen tersebut, ada 3 departemen yang saling berkolaborasi dan dapat langsung berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan. Nah, artinya ini bukan hanya chief officer-nya saja, berarti beberapa divisinya juga bisa melakukan komunikasi dengan pimpinan perusahaan. Ya, ini dikarenakan 3 departemen tersebut memiliki peran khusus. Itu departemen legal, hukum, departemen keuangan, atau finance, dan departemen audit. Departemen yang lebih dikenal dengan chief officer. Oke, departemen. Yang pertama ialah kita diminta untuk agar kepala departemen dapat berkomunikasi dengan CEO-nya. Gimana sih caranya? Tinggal kita melakukan routing di setiap router yang ada di dalam sini. Kita memberikan jalur. Misal pada CMO, kita berikan jalur ke kita membuat jalur ke CEO dengan cara memberikan next hop yaitu FA10 dari CFO server, mana FA10 itu memiliki IP 33.2 untuk akhirannya, dan destinasinya tetap pada routernya yaitu FA0/0 yaitu 25.1. Atau ntar kita tulis dengan IP root begini. Akan kita tulis adalah di pada CLI-nya. Kita akan menulis titik 0 karena titik 0 ini adalah default gateway dari setiap IP pada perangkat pada router. Misal CRO ini memiliki IP FA0/0 nih. Dengan FA0/0 yaitu IP-nya 26.1. Berarti nanti kita memasukkan destinasinya 26.0. Oke. Karena ini sudah saya lakukan konfigurasi, jadi tidak perlu lagi konfigurasi. Langsung saja kita simulasikan untuk CFO ke CEO. Sudah pasti sukses. Nah, untuk jalurnya tuh sendiri kita dari kanan ini. Oke, sukses. Oke, selanjutnya yaitu tiap divisi dapat saling langsung berkomunikasi dengan masing-masing kepala departemen mereka sendiri. Kita contohkan saja di sini accounting division itu dapat melakukan
komunikasi dengan CFO atau Chief Finance Officer. Kita contohkan pada accounting division. Kita lakukan ping di sini. Kita coba jalankan simulasinya. Oke, udah kita buat jalurnya. Oh, sorry, ARP lagi. Kenapa saya? Oke. Oke, real time dulu. Nah, baru dia bisa. Baru dia akan kembali ke sana. Oke. Selanjutnya adalah kepala departemen keuangan merupakan salah satu departemen khusus yang dapat ditemui oleh setiap kepala departemen lainnya. Karena dalam manajemen perusahaan selalu melibatkan aspek keuangan dalam setiap prosedur yang dilakukan oleh masing-masing departemen. Setiap departemen ada yang membawahi beberapa divisi, dan setiap divisi ada yang membawahi subdivisi lainnya. Berarti seharusnya market beberapa divisi ini juga sorry. Oke. Oke, di sini terjadi namanya ARP karena di sini dibilang kepala departemen keuangan bukan salah satu departemen khusus yang dapat ditemui oleh setiap kepala departemen, bukan divisi departemennya. Berarti divisi departemen maupun subdivisinya tidak dapat melakukan pertemuan dengan kepala departemen CFO, melainkan kepala departemen yang lain ada di sini. Ini juga ada satu dapat melakukan pertemuan dengan CFO. Kita cek. Oke, sukses. Kita jalankan. Jalurnya tetap di kanan. Menggunakan satu jalur agar destinasinya tidak paruan, tidak aneh. Oke, sukses. Hasil. Selanjutnya adalah intervilan. Di sini ada beberapa PC atau perangkat yang memiliki VLAN. Kenapa begitu? Karena di sini kita diminta untuk menyelesaikan PC yang memiliki VLAN-nya. Cara kerja dari intervilan perangkat yang ada di sana bisa saling terkoneksi. Oke. Pada dasarnya intervilan biasanya berbentuk seperti yang ada di audit departemen ini, di mana audit departemen ini sebagai router penghubung, switch utama ini sebagai router penghubung kepada router audit departemen ini. Jadi switch utama ini akan meneruskan, yang bisa dibilang sub interface, akan meneruskan pesan dari router ke sub interface yang ada di sini. Nantinya pesan dari luar akan dapat masuk ke dalam audit departemen, karena sudah kita lakukan yang namanya intervilan atau intervilan. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan tes pada ping. Bisa kita tekan tes pada ping yang VLAN-nya sama, yaitu 2 dan 2. Kita bisa lakukan real time.
dan cal ke CLO, apakah bisa? Bisa, karena sudah dilakukan penyetingan atau konfigurasi agar VLAN 2 dapat bertemu. Tidak perlu VLAN 2 sebenarnya. Mereka dapat saling mengirim pesan ketika kita telah melakukan yang namanya interVLAN. Contohkan CAO ini ke layer officer. Sorry, real time. Kenapa bisa tersambung? Karena dikatakan pada soal tiga departemen tersebut. Nah, ada 3 departemen yang saling berkolaborasi dan dapat langsung berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan. Artinya mereka juga bisa dapat saling berkomunikasi karena mereka telah melakukan kolaborasi sesama departemen. Jadi mereka dapat melakukan yang namanya komunikasi lah. Oke, yang selanjutnya adalah semua perangkat dapat terhubung dengan server. Lalu kita lakukan di sini. Karena kita sudah melakukan settingan, karena kita telah melakukan settingan pada tab router, seharusnya setiap perangkat dapat langsung terhubung dengan web server company. Tidak ada masalah karena dia hanya memiliki satu jalur dari web server untuk ke PR officer barusan. Sukses. Oke, selanjutnya jaringan internasional dapat langsung terhubung dengan CEO atau kepala perusahaan. Ini kondisi khusus di mana di internasional ini saat kita mengirim, dia akan langsung terhubung dengan kepala perusahaan. Kita contohkan saja. ARP itu. Oke. Kita lihat simulasinya. ARP kita ke real time dulu. Kita saja. Kita bisa melihat simulasinya. Oke, di sini simulasi untuk jalur ARP-nya. Nah, karena kita diminta untuk melakukan pengiriman maupun penerimaan pada PC internasional tim, buat agar jalur untuk menerima paket dan mengirim paket berbeda berdasarkan dua jalur tersebut, lakukan analisis terkait perbedaan. Jadi, dari analisis yang saya dapatkan dari kedua jalur tadi, sebenarnya tidak terlalu bagus untuk melakukan koneksi atau untuk melakukan hubungan, karena akan terjadinya masalah seperti tadi. Itu dia bakal kembali lagi ke jaringan sebelumnya. Untungnya jaringan company server ini terhubung dengan COO server, makanya COO server terhubung dengan company server, makanya dia langsung balik. Seharusnya di sini bakal terjadi error jika jika COO tidak terhubung dengan company server langsung. Oke, segitu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bang.